Hewan Mania dimanapun Anda berada, Main Balap Podcast Show hadir selalu dengan doa agar teman-teman selalu diberi kesehatan, teman-teman selalu diberi rezeki. Yang jelas pada masa pandemi ini, semoga Hewan Mania tetap happy, hewan lover juga tetap happy. Walaupun sekarang balapan sudah tidak di Inggris, tapi rasanya tabrakan antara Lewis Hamilton dan Max Verstappen ini masih menjadi buah bibir. Dan jadi bingung saya juga, apa kata Asa benar, Asa sempat bilang ini nanti akan mengkristal gitu kan, pendukungnya Lewis, pendukungnya Max Verstappen gitu kan saya. Nah iya kan, cuman gini Sa, kadang-kadang kita terjebak gitu kan, padahal kita Asa udah jelas, saya Lando gitu kan, saya Ferrari, karena saya pengen Ferrari tetap di depan supaya tidak boring gitu. Saya pun juga sempat terjebak Sa. Rasanya ada teman Hewan Mania yang WA banyak sekali dari sudut pandang Max Verstappen. Di akhirnya itu ada pertanyaan, Mas Dewo, apakah kamu suka Max Verstappen gitu? Saya jawab dengan huruf besar, maaf, saya tidak suka Max Verstappen, saya bilang gitu. Terus dia lama nggak balas, oh ini marah nih, mohon maaf saya bilang. Akhirnya membalas dengan ikon marah gitu. Nah, karena sudah marah saya nggak bisa menjelaskan. Maka pada saat podcast ini saya akan menjelaskan kenapa Dewo Pratomo tidak suka Max Verstappen. Jawabannya simple, karena Dewo Pratomo laki-laki normal. Nah, gitu aja. Tapi kalau ketemu pacarnya Max Verstappen, Dewo Pratomo suka. Apa alasannya? Karena Dewo Pratomo normal, laki-laki normal. Jujur saya, kalau selalu tanya apa pembalap yang kamu suka, saya selalu jawab tidak suka, saya normal. Tapi kalau siapa pembalap yang paling idola? Felipe Massa, wah itu karena itu pembalap paling sabar sedunia. Sudah tahu dengan mata kepala sendiri istrinya tidur dengan Massa tidak marah. Istrinya tidur dengan Massa kan lebih dari satu ya, dia tidak marah. Malah bilang, Nyonya, kamu kuat, strong. Hewan Mania, apapun yang terjadi di lintasan ada lintasan, olahraga ada olahraga, jangan dibawa kemana-mana. Boleh menganalisa dari sudut manapun, harus tetap sportif. Oke, Sa, apa kabar? Ya, ini saya mau nambahin juga Mas Dewo. Kan kita waktu tema yang terakhir itu kan kita ngomong ini pasti polarisasi. Pasti. Kenapa? Satu, F1 sudah lama nggak kayak gini. F1 sudah lama nggak ada dua kubu yang sama-sama kuat seperti ini. Terakhir kali Schumacher Hakkinen kita berkali-kali bilang, tapi itu pun kan bukan persaingan yang saling menghantam kayak gitu. Yang terakhir lebih keras dari ini mungkin ya Senna Prost kayak gitu. Tapi zaman itu kan belum banyak yang ngikutin gitu. Mungkin belum ada medsos. Yang keras juga mungkin Schumacher dengan Hill, tapi kan Hill bukan musuhnya kayak gitu Mas. Kemudian ada Schumacher dengan Villeneuve yang sempat panas juga kayak gitu. Tapi ini bedanya adalah antara Schumacher Hakkinen itu panas, dua supporternya waktu itu McLaren sama Ferrari sama-sama seneng, tapi persaingan di lintasannya kan relatif lebih damai karena tidak ada tabrakannya yang bikin panas. Nah, ini kan ada gitu. Hamilton dan Verstappen ada di era sosmed yang F1 belum pernah mengalami juga. Jadi saya kan bilang waktu itu ini pasti apapun yang diomongkan pasti ada yang nggak seneng karena mengkristal dan seperti itu. Saya lihat Mas Dewo tadi misalnya ada temannya yang WA, saya kan juga banyak gitu. Bahkan kalau kita baca komen aja lucu, ini orang pasti nggak dengerin penuh kan kayak gitu aja kan. Kan kita kan sering sangat reaktif, sangat emosional terhadap apa yang kita lihat. Waktu di episode sebelumnya kan saya jelaskan juga, orang ketika melihat pertama itu reaksinya pasti macam-macam. Reaksinya pasti banyak. Yang pro Hamilton reaksinya pasti akan langsung pro Hamilton. Yang pro Max Verstappen reaksinya pasti pro Max Verstappen. Yang saya bilang waktu itu adalah ini Hamilton pasti dipenalti kan kayak gitu karena dia cenderung lebih salah. Saya dan F1 sendiri kayaknya berusaha mendinginkan ini dalam artian menyebut sebagai racing incident, lalu
mencoba menenangkan kegaduhan di dunia mayanya ini. Tapi sebenarnya ada penjelasan yang bagus juga karena kan tetap kalau kita lihat yang namanya racing incident itu kan tetap tidak bisa 50-50 kan Mas Yo. Kan tetap ada bahwa kemudian pengawas lomba wasitnya waktu itu memutuskan Hamilton kena penalti, ya sudah kan memang sudah kena penalti kayak gitu. Jadi berarti diputuskan misalnya ini timbangannya Mas Yo ya. Ya. Kalau begini berarti Verstappen yang salah. Ya. Kalau begini berarti Hamilton yang salah. Mungkin itu agak gini dikit mungkin, tapi 51%-nya mungkin Hamilton kan kira-kira kayak gitu. Sehingga tetap justifikasi untuk menjatuhkan penalti. Toh itu juga dijatuhkan di balapan sebelumnya. Kalau balapan sebelumnya aja di penalti, masa ini enggak kayak gitu. Kalau George Russell saat sprint aja di penalti, masa ini enggak. Jadi menurut saya sudah kan waktu judulnya memang provokatif juga kita minggu lalu bahwa apakah Hamilton harus dihukum lebih. Ya memang itu sampai hari ini sama Red Bull masih dipelajari opsi-opsinya karena mereka punya hak untuk mengajukan review. Tapi kan saya juga bilang waktu itu percuma, buat apa? Mending fokus ke depan. Tapi pengawas lomba sudah memutuskan bahwa memang di lapangan bahwa Hamilton di penalti kan berarti kan Hamilton sudah dinyatakan lebih salah kayak gitu. Tapi memang ini pasti tidak akan ada yang happy lah, pasti tidak ada yang happy. Tapi gini tapi saya juga nggak pro Hamilton, saya nggak pro Verstappen, saya pro Lando Norris. Saya bilang kayak gitu. Tapi gini benar juga dari dua kubu ini rasanya juga masih panas saling menyerang. Cuman saya dapat kabar katanya dua kubu sudah tidak mencari kambing hitam, udah stop, capek katanya, fokus ke Hungaria. Jadi sudah katanya apa alasannya sudah tidak berantem cari kambing hitam? Mereka sadar, nggak mungkin kita cari kambing hitam. Kan habis Idul Adha, sebenarnya untuk korban kambingnya, sudah nggak ada satu kambing hitam. Katanya gitu. Tapi ini masih panas ya saya, minggu ini masih panas. Mungkin lebih panas di kalangan supporter daripada di pembalapnya. Kalau kita lihat dua pembalap dua kubu ini memang masih ada balas-balasan, tapi itu kan karena pancingan media juga. Media pasti menanyakan apa yang akan dilakukan Red Bull. Media akan menanyakan Hamilton apakah nanti akan damai sebelum Grand Prix Hungaria. Secara overall keduanya menjawabnya sudah lebih fokus ke depan. Yang namanya satu juara dunia itu pasti orangnya intelektual semua. Jadi kalau ada argumen bahwa Hamilton itu orangnya pintar, semua juara dunia pasti pintar. Kalau nggak mungkin juara dunia. Michael Schumacher itu lebih pintar dari kebanyakan. Hamilton lebih pintar dari kebanyakan. Senna lebih intelektual dari kebanyakan. Kalau nggak mungkin juara dunia. Itu yang membedakan pembalap hebat dengan luar biasa kan Mas Yo. Jadi punya kapasitas itu. Jadi itu tidak perlu diperdebatkan. Hamilton lebih pintar. Dua-duanya beda kelas sekarang dengan yang lain kayak gitu. Nah, tapi jawaban kan ini memang masih ada beberapa hari ya. Jadi Kamis biasanya ada press conference. Biasanya hari Kamis itu akan ada kutipan atau komentar yang lebih bagus lagi dari keduanya. Pasti F1 pasti akan menampilkan keduanya karena itu bagus untuk menarik perhatian. Itu marketing Mas Yo. Dagangan. Itu marketing. Itu dagangan. Stefano Domenicali, CEO F1 sekarang aja bilang, ini entertainment kayak gitu. Ini bisnis dan ini entertainment. Jadi pasti akan ditampilkan dua orang ini dan akan ditanyai. Tapi kita kan baru akan tahu Kamis. Tapi sekarang pun sebenarnya sudah mulai bagus jawabannya. Hamilton ditanyai apakah nanti akan berdamai ya. Dia sih bilangnya ini kutipannya adalah saya terbuka untuk itu. Saya tidak punya masalah. Dia bilang ini kan game on ya gitu. Kita akan terus agresif. Kita tetap akan saling menghargai di lintasan. Tapi kalau tidak ya nanti akan kejadian lagi. Jadi kita harus siap-siap juga dengan itu. Tapi saya akan berusaha untuk mencoba sebersih mungkin. Itu yang disampaikan. Jadi intinya adalah ya sudah gitu. Maksudnya kalau nanti kejadian ya urusan nanti. Tapi sekarang ya kita mikirin ke depannya. Kalau Verstappen juga bilang gitu ya, pembalap yang bagus dia bilang adalah tidak akan memikirkan apa yang sudah terjadi. Kita sudah langsung memikirkan setelah ini apa gitu. Karena kan fokusnya ke depan bukan yang ke belakang. Yang ke belakang mungkin kalau timnya mau ngurusin soal banding dan lain-lain itu urusan tim. Pembalapnya harus fokus 100% ke depan. Dan Verstappen juga menegaskan, ini kan juga kadang-kadang kita atau orang penggemar kasual kadang-kadang menganggap semua pembalap ini kan harus saling kenal, harus teman. Belum tentu. Satu tim aja belum tentu teman kan Mas Yo. Ya. Dan itu Verstappen juga bilang loh, saya dengan dia kan sebenarnya ya sering ketemu, ketika briefing pembalap pasti ketemu, ketika balapan pasti ketemu, tapi kan kita tidak harus jadi teman. Bukan berarti kita ngajak musuhan kan Mas Yo. Ya. Cuman kan tidak harus jadi teman. Verstappen kan bilang,
karakter kita ini beda gitu. Selain generasi yang beda ya. Hamilton sudah umur 36, Verstappen masih umur 23, pasti beda. Hamilton lebih selebriti, lebih fashion, lebih dunia seleb lah ya, lebih dunia orang terkenal. Fashion show, musik, segala hal-hal yang dilakukan oleh orang terkenal dilakukan oleh Hamilton. Sedangkan Verstappen sejauh ini yang kita tangkap lebih mirip Vettel kan Mas Yo. Yang lebih tertutup, yang lebih private, yang tidak memikirkan fashion, yang dia bilang kalau saya ada kesempatan libur di Belanda ya saya di rumah saja dengan keluarga, kayak gitu. Saya berusaha untuk tidak memperhatikan media sosial, saya berusaha untuk tidak memperhatikan berapa like yang saya dapat. Ini kan dua kutub yang berbeda dengan Hamilton. Gitu. Hamilton, ya. Jadi wajar kalau dua-duanya memang bukan teman kayak gitu. Jadi ya tapi kedua-duanya yang penting adalah fokus ke depan, dan sebagai pengamat F1, penggemar F1 ya yang jelas adalah bumbunya akan seru. Kita akan melihat Hungaria ini nanti ada tensi baru yang dibawa dari Inggris, dan itu sebagai entertainment F1 suka aja karena F1 maksudnya panggungku rame kan kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada penggemar yang emosional lebih segala macam, emang Anda dapat duit dari F1, Anda lo ngasih duit ke F1 kan kayak gitu. Jadi apa namanya ya ini buat F1 ini sesuatu yang momen langka yang belum tentu ada satu abad sekali, yang bisa menaikkan grade mereka rating mereka ke level yang lebih tinggi, dan itu baik untuk F1. Buat penggemar tentunya akan ada bumbu baru, warna baru, ya kalau dia penggemar fanatik akan ada dorongan emosi baru, apalagi di tengah situasi pandemi yang mungkin dunia belum normal, jadi ada pelampiasannya ke situ. Hungaria ini akan jadi balapan Mas, dan yang saya sayangkan Mas Dewa adalah Hungaria ini setelah Hungaria ada libur 1 bulan, itu aja. Jadi semua luapan emosi segala macam ini bisa habis di Hungaria. Habis itu kita 1 bulan nggak ngapa-ngapain, hampir 1 bulan gitu. Nah itu kan eman ya, kalau orang Jawa bilang eman gitu. Maksudnya kan F1 bisa, seandainya ini 3 balapan berturut-turut, itu pasti panasnya lagi terus ya. Jualannya akan luar biasa. Luar biasa ya. Ya, tapi saya setuju juga dengan beberapa pendapat teman-teman. Ini adalah balapan, jadi nggak usah mikir siapa yang salah sama mana. Ini resiko balapan. Kedua ada yang mana adalah dua-duanya agresif. Ini saya setuju sekali. Dua-duanya agresif. Karena apa, kalau kita tilik DNA-nya, Lewis Hamilton lahir di Inggris ya kan? Kemudian Max Verstappen di Belanda. Nenek moyangnya itu DNA-nya sudah memang agresif. Karena pasukan sekutu yang melakukan agresif di Indonesia 2 kali. Ya kan? Pasukan sekutu 2 kali loh agresif di Indonesia. Ya kan? Jadi memang DNA-nya dia agresif gitu kan. Sudah cukup atau ada tambahan saya? Gosip lain saya kira itu yang menarik bahwa fokus ke lomba ini nantinya pasti akan soal persaingan dua rajanya sekarang ini, dan itu saya sebenarnya agak pengenan, karena sebenarnya kalau kita ngomong 2 ini sudah pasti bersaing di depan kan, kita ingin melihat siapa lagi yang bisa menyodok ke depan kan. Saya pekan lalu bilang bahwa ini kesempatan Ferrari menang di Hungaria kayak gitu. Jadi mungkin nanti kita akan bahas kalau dua ini nanti seperti apa. Kan kita ngomongin Grand Prix Hungaria Mas Yo ya, kita ngomong sirkuitnya seperti apa, nanti Hamilton di luar segala emosinya itu, Hamilton dan Mercedes seperti apa, Red Bull dan Verstappen seperti apa, mungkin Ferrari dan McLaren seperti apa, tim-tim lain seperti apa, kan kira-kira kayak gitu Mas Yo. Jadi karena ada tema perseteruan yang pasti rame, tapi juga kita harus kembali ke lintasan, karena rame di mulut, rame di sosmed belum tentu terwujud di lintasan, karena mungkin karakter sirkuitnya jangan-jangan memisahkan keduanya, kan kita harus bahas itu juga kayak gitu. Ya, yang jelas ramenya media sosial sudah mengalahkan ramenya suara mesin Formula One, itu aja. Dulu ketutup dulu. Dulu ketutup. Nah, bicara soal Hungaria ini kan mohon maaf saya belum pernah ke sana. Jadi buat teman-teman yang menyaksikan atau mendengar, Mas Dewo pernah ke sana. Jadi ini saya menampilin fotonya, ini foto Mas Dewo di Hungaroring. Iya, kaosnya coba dilihat kaosnya. Kaosnya F1 Mania Surabaya. F1 Mania Surabaya ini. Nah, ini foto yang dengan background lintasannya hujan ya waktu itu ya. Betul hujan deras.
Ini ada foto di palang pintu masuknya kayak ini. Ya betul. Ya, karena saya nontonnya di rumput. Ini ngomong lewat pintu gerbangnya foto dulu gitu. Tapi nontonnya di rumput murah gitu kan. Dan tadi Mas Dewo minta khusus saya menampilkan foto ini gitu. Ya, ini ada ceritanya Mas Dewo ini tahun berapa? Tiket 2006. Tiket 2006 ya. Tiketnya disimpan. Saya simpan sampai gura. Jadi selalu sesuatu yang menarik bagi saya figura semuanya teman-teman. Jadi kalau teman-teman cinta dengan hewan pasti apapun kecil-kecil tentang hewan akan disimpan. Nah, ini Dewa Pratama atau Ralf Schumacher ya? Waduh, sombong ini. Jadi begini teman-teman, saya jujur sirkuit ini menarik sekali karena di tempat yang negara yang sangat cantik. Ini di perbukitan, ya kan? Ya. Saya lupa waktu Sentul menyelenggarakan E1 itu tahun berapa ya? Tahun yang sama, kurang lebih tahun yang sama, 2006-2007 ya. Ya, tetapi saya membandingkan, waktu itu saya membandingkan, kenapa di Sentul kita waktu habis balapan macetnya minta ampun sampai jam 12, jam 1 baru bisa keluar dari sirkuit waktu itu kan. Sementara ini sama. Saya nggak datang waktu E1 Mas, saya operasi lutut waktu itu. Oh kalau saya seharusnya datang, saya waktu itu dimintai tolong Ananda Mikola untuk jadi komentator di sirkuit dan mengisi program lain waktu itu, tapi waktu itu kan jadwalnya sempat diundur dan saya bilang ke Ananda Mikola waktu itu, saya ini barusan cedera lutut main sepak bola, saya ini harus dioperasi. Jadi operasinya sempat saya mundurin, ternyata E1GP-nya juga dimundurin. Jadi ketika dimundurin itu jadwalnya bareng dengan jadwal saya operasi lutut. Jadi akhirnya saya tidak merasakan waktu itu yang E1 di Sentul itu karena saya masih pakai kursi roda waktu itu. Mas Dewo yang ke sana ya. Iya, jadi saya membandingkan ini sama, apakah ini akan sama dengan waktu di Sentul karena di perbukitan yang sepi dari perkotaan, apakah itu akan macet? Ternyata tidak, Dan ini memang kita salah sewa kendaraan kita terlalu besar, nggak boleh masuk. Jadi kita harus jalan kaki jauh sekali. Tetapi ada hikmahnya. Waktu jalan kaki menuju sirkuit saya ketemu mobil ini ya. Giancarlo Fisichella. Ini adalah balas dendam saya waktu di Sepang tahun berapa ya? Waktu tahun yang sama, Mas. Ya, waktu itu kan pagi-pagi Evan Menia ini sedikit cerita, saya di satu rumitnya Asa di Sepang di Kuala Lumpur. Dia pagi-pagi pamit katanya mau diajak makan pagi sama Fisichella dan mau disetiri naik mobil ini. Benar ya saya? Ya, naik Renault Megane, bukan yang biru warnanya. Oh, bukan biru ya, betul. Ya, tapi waktu itu saya termasuk yang beruntung makan pagi sama tim Renault, kemudian disupiri sama Giancarlo Fisichella. Dan catatan ini ya, Giancarlo Fisichella adalah salah satu pembalap favorit saya, khususnya waktu itu. Jadi saya penggemar Fisichella, saya punya mobil-mobil Fisichella yang ditandatangani oleh dia. Nggak tahu kenapa saya dari dulu suka pembalap underdog yang ada sialnya dikit, Mas Dewo. Jadi Fisichella ini, jadi kan ranking saya kan kira-kira Ayrton Senna, Jean Alesi. Ini saya pakai kaosnya Prost Peugeot karena waktu itu Jean Alesi sempat di Prost. Kemudian Mario Andretti saya termasuk yang paling suka, makanya anak saya namanya Ayrton, Alesi, dan Andretti. Kemudian saya suka Alex Zanardi dan saya suka Giancarlo Fisichella. Jadi waktu dapat kesempatan disupiri oleh Giancarlo Fisichella ya saya pasti senang luar biasa kayak gitu. Jadi saya cuma balas dendam aja. Waktu itu Asa disetiri diajak makan pagi, saya kan nggak diajak. Jadi saya ketemu mobilnya sudah senang. Jadi Evan Menia memang sirkuit ini menurut saya menarik sekali karena sirkuit klasik, kuno, dan yang membuat kita kaget waktu itu karena kita mobilnya terlalu gede, kita nggak bisa parkir dekat, kita jalan kaki. Sama pulangnya kita harus janjian di pompa bensin, harus jalan kaki dulu. Sambil menunggu itu kita dapat hiburan, mobil safety car sama mobil medical car-nya itu sama-sama isi bensin di situ, Bayangkan Evan Menia kalau ketemu itu seperti apa gitu. Udah kita yang nempel-nempel di bodinya, foto-foto. Ya inilah Evan Menia gitu ya. Cuman yang saya agak saya jujur tidak mengeksplor banyak karena waktu hujan deras dan saya tidak punya partner gila di situ. Yang jelas di situ sirkuitnya juga menghadirkan truk-truk yang membawa mobil itu, Jadi markas-markasnya truk-truknya tim itu ada semua. Itu karena saya di Eropa ya kayak di Eropa benar. Jadi Evan Menia kalau ada rezeki mungkin ini cukup bisa, siapa tahu ada back to back 2 minggu bisa 2 tempat, ini akan menarik. Ya, kita kembali ke mana, Kita ke sirkuit, Mas Dewo. Ya, kita sirkuit ya. Saya tampilin layout sirkuitnya. Jadi Mas Dewo pernah ke sana, saya belum ke sana. Terus terang bukan termasuk bucket list saya, Mas Dewo. Saya pengen ke Spa di sini, cuma Silverstone Spa itu bucket list saya. Kemudian
Tapi sirkuit ini khusus untuk persaingan tahun ini, saya kira entah ini datang di momen yang tepat atau tidak, kita harus simpulkan bersama ya, karena setelah persaingan di Silverstone itu kan semua akan melihat lagi ini Mercedes dan Red Bull seperti apa gitu. Ya. Padahal sebelum kejadian di Silverstone itu, saya sempat mikir, wah ini Ferrari bisa mencuri ini di Hungaria. Kenapa? Karena ini sirkuit yang relatif pendek dan berliku-liku, jadi trek lurusnya ini pendek sekali, sempit. Julukannya adalah Monaco tanpa tembok. Tanpa pagar. Jadi settingan downforce hanya ada satu pilihan, high downforce. Tidak seperti Silverstone kemarin ketika Red Bull memilih agak high downforce, sedangkan Mercedes memilih agak medium downforce. Nah ini pasti full downforce, mirip dengan Monaco, dan mobil yang traksinya yang dalam arti ngerem lalu keluar dari tikungannya mulus, cepat, tidak banyak wheel spin, jadi bisa ngerem, akselerasi dengan baik adalah mobil yang akan lebih baik di sini karena banyak sekali stop dan akselerasinya. Jadi tikungan-tikungannya kan banyak yang tajam-tajam seperti itu, sehingga traksi sangat penting. Nah itu sebenarnya saya ingin memberi judul podcast episode kali ini adalah kesempatan Ferrari menang sebenarnya. Inikah kesempatan Ferrari menang? Iya, karena Ferrari di Monaco pole position. Ya. Meskipun Leclerc tidak sempat menunjukkan karena kecelakaannya saat akhir kualifikasi kayak gitu. Sirkuit jalanan lain yang mungkin meskipun tidak mirip persis Baku, Leclerc juga di depan. Jadi sirkuit ini secara di atas kertas cocok untuk Ferrari. Bahkan McLaren pun, kita ngomong ke persaingan 34 ini, McLaren pun katanya akan membawa upgrade khusus ke sini karena dia tahu dia akan terancam oleh Ferrari di sini. Karena dua tim ini kan sekarang selisihnya hanya berapa? 15 poin. Dan ini akan bersaing terus sampai akhir musim peringkat 3-nya konstruktor gitu. Ya. Nah, kalau Ferrari memang bisa lebih diunggulkan di sini, ya ini kita lihat akan apa namanya kesempatan Ferrari yang terbesar mungkin ya ini karena Monaco kemarin kelewatan kayak gitu. Nah ini yang bahkan saya mau nampilkan fotonya Leclerc dan Binotto ya. Binotto bosnya Ferrari sekarang. Malah Binotto ini sempat bercanda gitu kan, karena semua yang mengamati F1 tahu bahwa Ferrari punya kans ini di Hungaroring gitu. Dan dia bilang, dia tanya apakah dia bisa melihat kemenangan nih di sini. Dia malah bilang, enggak, tapi ini bercanda gitu. Enggak, bukan menang, 1-2 katanya. Jadi ya enggak menang tapi 1-2 sama aja gitu. Tapi 1 sama aja. Jadi meskipun itu nadanya bercanda, tapi ya memang Ferrari kesempatannya di sini, dan F1 tim seperti Ferrari, seperti McLaren, kalau dia punya peluang di satu tempat, ya dia harus memastikan segalanya maksimal dan optimal di situ. Nah ini yang saya pengen sebenarnya tema menjelang Grand Prix Hungaria ini adalah seberapa besar peluang Ferrari, karena peluangnya besar Mas Joko. Dalam artian melihat berkaca ke Monaco, berkaca ke Baku, berkaca ke Silverstone yang seharusnya mungkin tidak seideal itu untuk Ferrari, tapi dia bisa kompetitif di situ. Nah, kalau di Silverstone aja dia bisa improve, dan dia bekalnya sudah bagus di Monaco, seharusnya di Hungaria dia juga bisa menjadi benar-benar jadi kuda hitam. Kuda hitam ya. Nah ini yang kita tunggu, apalagi dia dua pembalapnya kan solid semua nih, Leclerc luar biasa, Sainz juga sudah klik. Nah ini bisa mengganggu ya persaingannya Verstappen dan Hamilton, dan kita sudah melihat sekarang setelah 10 lomba yang menang kan baru 3 orang gitu, maksudnya Verstappen, Hamilton, dan plus Perez sekali. Ya kan mungkin sudah waktunya ada pemenang lain, dan kita mencari peluang tempat di mana bisa mencuri kemenangan kan nggak banyak Mas Yo, kecuali ada cuaca ekstrim. Betul. Nah kalau tidak mengandalkan cuaca dan situasi aneh kan berarti karakter sirkuitnya. Nah Ferrari di sini, kemudian McLaren mungkin punya kans di Monza dan Spa seperti itu. Nah ya hanya itu aja yang kita mungkin punya kesempatan melihat hasil yang berbeda. Ya, moga-moga di luar persaingan Red Bull, Mercedes, Verstappen, Hamilton, tentu F1 akan mendapat boost tambahan lagi kalau Ferrari bisa menang. Karena semua tahu sampai hari ini belum berakhir, penggemar terbanyak adalah penggemar Ferrari. Itu tidak terelakkan. Ya. Cuman sekarang banyak yang tiarap karena lama nggak menang gitu aja. Enggak lah, bukan tiarap. Makanya saya juga jujur kalau dibuka ya lemari saya isinya Ferrari semua ya. Capainya sederhana.
karena baju ini yang paling gampang dibeli di Indonesia kan, baju-baju Ferrari. Karena ada toko Puma kan. Ada toko Puma ya. Asal jeli ya. Karena kalau jeli ya situ teman-teman. Nah, saya ini sebenarnya kalau kita bicara kan Ferrari kuat sekali. Sementara tadi McLaren akan menyiapkan upgrade juga di situ. Sebenarnya kalau memang diukur dari Hungaria, kalau kita ukur Hungaria atau kembali lagi ke Monaco yang katanya tanpa tembok tadi, benarkah memang dua-duanya itu dekat atau McLaren itu juga saya dulu berpikir McLaren jauh di atas Ferrari, tapi ternyata Silverstone kemarin juga Ferrari juga tidak juga gitu. Bingung, masih bingung. Gimana Sa? Kalau diukur benar itu timbangannya gimana? Timbangannya berat atau ada imbang ini untuk di Hungaria? Imbangnya tidak begini ya Mas Yo ya. Di sirkuit tertentu McLaren di atas, di sirkuit tertentu Ferrari di atas. Jadi imbangnya tidak Red Bull dan Mercedes lebih imbang. Ya. McLaren dan Ferrari akan membutuhkan karakter sirkuit yang menguntungkan dia. Ya. Jadi imbangnya lebih begini, lebih naik turun menurut saya. Gitu nah, ini yang makanya tadi saya berani bilang di Hungaria harusnya Ferrari yang di atas. Nanti kalau ke Monza mungkin McLaren yang lebih di atas. Tapi di atas ini masih di bawahnya Red Bull dan Mercedes kan. Mercedes ya. Dan imbangnya Ferrari dan McLaren ini masih mudah diancam oleh yang di bawahnya kayak gitu. Jadi tidak mutlak juga di 3 dan 4. Nah, ini yang saya kira penggemar Ferrari mungkin harus nonton Hungaria. Saya juga akan sangat penasaran Ferrari bisa seperti apa. Kita sudah harus mulai mengamati sejak babak latihan hari Jumat kekuatan Ferrari di mana. Kita akan amati sektor-sektornya tadi. Bisa nggak ini Ferrari menyodok ke depan saat qualifying dan saat lomba. Ya. Indikasinya kan dari hari Jumat. Jumat ya. Oke. Yang jelas kalau pasti kita akan pakai tetap pakai ini kan sprint race kan. Kalau enggak namanya balapan loh. Ini sudah normal Mas Yo. Sudah normal kan. Masuk balapan enggak pakai sprint. Jadi enggak ada balapan, enggak kenceng-kencengan gitu kan, kenceng-kencengan ini. Tetap sprint race kita. Oke. Nah, cuman gini yang jadi penasaran. Sebelum ke tim lain. Kembali ke Red Bull dan Mercedes. Nah, saya tuh masih bingung. Perez ini kan benar-benar angin-anginan sekali. Dua balapan ini bukan Perez gitu kan. Nah, sementara Bottas ini semakin stabil. Benar-benar menjadi bumpernya Lewis Hamilton gitu. Jadi kalau Perez tidak berfungsi dengan normal kan juga kasihan Max Verstappen nanti. Ya, itu catatan khususnya Red Bull kan. Perez harus bisa membantu Verstappen. Di Inggris kemarin dia sama sekali tidak dalam posisi bisa membantu karena startnya di belakang. Betul. Dan di sirkuit seperti Hungaria jauh lebih dibutuhkan lagi karena kan sempit, menyalip lebih susah teorinya, sehingga strategi pit stop jadi lebih penting. Strategi pit stop lebih penting berarti kan positioning pembalap bempernya ini di mana. Hamilton akan kesulitan pit stop duluan kalau posisinya Perez bisa mengganggu dia. Verstappen akan kesulitan memutuskan apakah pit stop duluan karena posisi Bottas akan mengganggu dia. Kan jangan sampai misalnya Hamilton mimpin, tapi kalau dia pit stop duluan keluarnya di belakang Perez. Nanti Perez kan bisa dikasih tahu untuk menghalangi. Nah ini harus main tim. Dua-duanya harus main tim. Nah ini yang pressure khusus buat Perez di Hungaria karena kamu harus di depan. Kalau enggak, ini Verstappen akan jadi bulan-bulanan gitu karena bebannya dia harus membawa satu tim ini sendirian. Itu yang ini sudah 10 lomba, sudah moga-moga urusan keluarganya sudah selesai. Moga-moga mungkin handphonenya udah yang hilang mungkin sudah ketemu. Jadi banyak masalah ya? Nggak tahu. Kan nggak tahu masalahnya apa. Kalau keluarga masalah hak waris pasti. Oke, jadi ini memang harapan kita ya. Tapi Evan Mina boleh ya, saya agak lompat sedikit ya. Jadi kalau ditimbang antara Perez dengan Albon gimana? Ya ini akhirnya kan jadi kembali ke tanda tanya. Apalagi ini mau memasuki nanti ya kan setelah Hungaria ini kan liburnya hampir sebulan. Itu pasti banyak urusan kontrak akan selesai di situ. Karena tim kan sebenarnya di embargo tidak boleh kerja Mas Yo. Sehingga yang lebih bekerja ada yang non teknis termasuk kontrak tahun depan. Gosip-gosipnya kan sudah mulai keluar. Kemudian misalnya apakah Bottas akan terus bersama Mercedes ataukah Russell benar-benar sudah dikasih tahu belum diumumkan untuk menggantikan. Katanya Bottas sudah mulai ngobrol dengan Alfa Romeo.
Kemudian Albon sendiri juga udah mulai masuk berita-berita karena Albon sudah mulai bilang kalau saya tidak masuk F1 2022 mungkin karirnya juga sudah habis. Tapi ada ruang nggak di Red Bull? Dia akan bersaing dengan Perez. Di AlphaTauri dia akan bersaing dengan Tsunoda. Sehingga dalam sebulan ke depan setelah Grand Prix Hungaria kita akan banyak bicara gosip. Jadi mungkin tema kita saat musim libur nanti akan lebih banyak ngomongin gosip pembalap ini, termasuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan lomba. Jadi ini masih akan seru, tapi ya sekarang mungkin ya tetap persaingannya adalah ini berarti Verstappen sama Hamilton di Hungaria bakal menang siapa kan kayak gitu. Nah ini saya juga mencoba mempelajari khusus. Saya lihat lomba tahun lalu. Kalau kita berkaca ke tahun lalu, Hamilton dominan sekali di Hungaria. Jadi buat penggemar Hamilton, kalau ingin menyamai poin atau menyalip poinnya Verstappen lagi, kesempatannya adalah di Hungaria. Jadi itu penting ya. Kalau misalnya Hamilton nanti bisa menang, lalu misalnya Bottas jadi bumper sehingga perolehan poinnya kan hanya selisih 8 sekarang. Kalau nanti misalnya Hamilton bisa di atasnya Verstappen setelah Hungaria, itu secara psikologis akan baik. Kenapa? Masuk tengah musim, habis itu libur sebulan. Dan bisa, kalau walaupun Verstappen bilang tidak akan terganggu fokusnya, ya pasti galau lah. Dalam artian, waduh aku ketinggalan lagi, aku harus kejar bagaimana. Apalagi tim mungkin nanti sudah tidak lagi mengupgrade mobil karena sudah benar-benar fokus 100% ke 2022. Jadi secara psikologis, secara momentum sangat penting bagi Mercedes dan Hamilton untuk ngambil Hungaria ini. Nah, tahun lalu dia pole position dan menang, sedangkan Verstappen tahun lalu kan agak belepotan. Dia qualifying-nya tahun lalu hanya peringkat 7, Albon hanya peringkat 13. Albon Perez, kalau lihat situasi sekarang Perez sudah menang, tapi kan intinya jadinya kayak unda-undi ya Mas Dewa ya. Iya betul. Jadinya kayak nah, kemudian Verstappen sebelum start sempat nabrak tahun lalu, meskipun balapan tahun lalu ada hujannya ya. Dan mungkin karena tertolong hujan itu juga sehingga Verstappen tetap bisa finish nomor 2 tahun lalu, tapi secara qualifying dan overall ketinggalan sama Hamilton. Nah, tahun ini kalau situasinya nggak hujan, kalau normal, ya kalau tahun lalu dengan mobil yang kurang lebih sama, Hamilton tahun lalu dominan, berarti tahun ini kan tidak akan jauh-jauh dari situ. Tinggal sejauh apa Red Bull bisa menempel, mengejar, atau kalau bisa mengambil alih. Karena kalau di beberapa lomba seperti Austria, keunggulan Red Bull ada di trek lurus, kita nggak ngomong Inggris ya, karena Inggris Red Bull menggunakan high downforce sehingga top speed-nya memang dikorbankan gitu. Tapi kalau berkaca pada keunggulan top speed-nya Red Bull, keunggulan itu nggak bisa diandalkan di Hungaria. Nggak bisa diandalkan di Hungaria. Nah ini yang akan jadi tantangan di Hungaria. Kita akan lihat Hamilton tidak akan jauh kemana-mana. Pembalap selevel Hamilton, kita sejak awal musim sudah bilang untuk mengalahkan Hamilton itu kita harus sempurna kan. Itu kan betul. Pernah kita bahas itu. Ini pembalap nggak akan ada goyangnya, nggak akan ada kesalahan besarnya. Jadi kalau mengalahkan dia harus sempurna. Nah ini pressure-nya kembali ke Verstappen. Catatannya adalah dengan tahun lalu tidak sebaik itu. Nah ini kan memberi bumbu lagi gitu. Jadi dengan catatan Asa tadi, kalau ingin mengalahkan Lewis Hamilton harus sempurna. Jadi Max Verstappen silakan belajar dari Andra in the Backbone. Jadi biar lagunya itu juga menginspirasi. Tapi yang jelas menarik ini jadi saya bisa mengkoreksi Asa. Saya berani taruhan teman-teman nanti 1, 2, 3, 4 itu dikuasai Red Bull dan Mercedes dan Red Bull 1, 2, 3, 4. 5-nya belum tentu Ferrari, 5-nya bukan tentu McLaren. Saya berani bertaruh Aston Martin yang di bawah itu. Karena Aston Martin ini tim yang cerdas. Jadi pada saat terjadi kecelakaan, Vettel langsung masuk garasi. Setelah itu bikin kegiatan sosial bersih-bersih, memulung. Itu yang dipulung serpian-serpian penting dari mobilnya Max Verstappen itu. Tahu-tahu ada karburator nempel, busi nempel, ada nanti dinamo nempel. Kita nggak tahu loh itu. Itu catatan tambahan ya. Itu memang luar biasa Vettel waktu di Inggris. Karena itu tidak diumumkan ke media sebenarnya Mas Jo. Tidak diumumkan ke media. Memang dia ya mungkin ada tim Aston Martin yang memedia sendiri, tapi itu tidak diumumkan, dia melakukan itu. Jadi ya baguslah ada sesuatu yang baru di F1 kan, takutnya jangan-jangan ini era pencitraan kan kayak gitu. Kadang kan apa-apa sidak apotek, apa-apa sidak apa kan enggak,
Ini dalam artian Vettel kita tahu dari dulu yang tahu F1, Vettel ini orangnya sangat rendah hati, tidak aneh-aneh, tidak sosmedan, dan dia kayak orang kampung yang balapan di F1 ya Mas Yo ya. Kan Vettel itu kan kayak gitu, sangat ramah, kalau ditemui itu paling ramah di antara banyak pembalap. Jadi bahwa Vettel melakukan itu saya kira juga contoh yang baik, ada karakter baru, sayangnya dia di tim yang mungkin kalau dia masih di Ferrari seperti itu mungkin impact-nya akan lebih besar. Tapi itu memang warna yang luar biasa. Ya, itu benar-benar sampah ya, bukan ada onderdilnya. Bukan ordernya mobilnya Max Verstappen yang diambilin ya. Mungkin ada satu dua dompet penonton, mungkin kunci mobil, KTP, kartu kredit, mungkin ketemu satu dua ya. Iya, saya pikir makanya ini nanti Aston Martin paling ngebut ini. Ini mulung onderdil ini. Tapi itu juga nggak jauh-jauh Mas Yo, karena tahun lalu Racing Point bagus di Hungaria. Bagus Racing Point bagus ya. Racing Point dapat poin dua-duanya. Nah, kan kalau dengan mobil yang relatif sama, ya bukan tidak mungkin Aston Martin yang akan ganggu Ferrari dan McLaren itu. Bukan tidak mungkin, apalagi ada Vettel kan di situ. Tapi ya memang ini ya, maaf ini fotonya baru saya tampilin sekarang. Ya ini kalau kita lihat, saya suka lihat foto ini karena ini Verstappen dan Hamilton tos-tosan tinju ya, dalam artian. Nanti kita lihat body language-nya di Hungaria seperti apa. Karena nggak bisa bohong. Apalagi Verstappen bukan tipe yang kelihatan main poker kan, so. Ekspresinya lebih kelihatan ya. Iya. Jadi benar. Jadi ini apa benar tulus atau tidak nanti kita lihat saja, karena memang siapa sangka ya dengan selisih poin yang luar biasa. Ini Max Verstappen sudah ngambil dua sialnya yang sangat besar, yaitu di Baku dan di Silverstone. Jadi menurut saya ini kan sudah diambil paling parah gitu kan, karena tidak dapat poin sama Hamilton juga sudah ngambil di Baku kan Mas Yo. Dia sudah membuat kesalahan. Oh iya, baru satu ya. 2-1 dan pembalap level ini biasanya maksimal bikin satu kesalahan dalam setahun. Jadi gitu ya. Pasti bikin kesalahan, tapi biasanya maksimal hanya sekali. Nah ini yang kita lihat nanti ya, itu kan ujiannya Verstappen tahun ini. Jadi kalau begitu bisa. Kalau begitu kita bisa simpulkan di tengah balapan ini, jadi tim yang paling stabil adalah Haas ya. Jadi stabil terus, startnya dari situ terus, finish situ terus, jadi ini paling stabil. Nah, sebenarnya kalau kita bicara di bawah Ferrari dan McLaren, Aston sudah disinggung sedikit, Alpine bagaimana dengan kondisi ini, karena kita lihat sebenarnya juga Fernando Alonso ini nggak habis-habis benar ya. Kalau dilihat dari Kimi dengan Fernando Alonso ini kan rasanya Kimi ini kelihatan sekali kayak Valentino Rossi ya, salah atau jauh gitu. Kalau Fernando ini kan lumayan gitu. Iya, jadi Alonso kita tahu kualitasnya lah ya, juara dunia 2 kali, mungkin satu dari yang terbaik sekarang di F1. Cuman pattern mobilnya, saya biasanya melihat pattern Mas Yo, dia bagus di mana, seperti apa, karena sulit membaca Alpine tahun ini. Ini mobil bagus di mana ya, kayaknya tanggung semua, sulit melihat. Kayak McLaren kita sudah bisa bilang kalau banyak trek lurusnya ini mobil ada warnanya gitu, bisa memberi bisa mendapat peluang tambahan. Ferrari di sirkuit yang seperti ini, Monaco, Hungaria, kayaknya akan punya tenaga ekstra kayak gitu, punya kemampuan ekstra. Alpine ini sulit nembaknya. Alfa Tauri harusnya kan mirip-mirip dengan Red Bull, tapi karena dua pembalapnya yang satu masih sangat angin-anginan, jadi ya mungkin potensi mobilnya nggak bisa kelihatan dengan baik. Alpine bagi saya termasuk yang paling misterius, Mas Yo, karena ini nggak jelas. Mungkin ada alasan kenapa tahun lalu Daniel Ricciardo cepat-cepat pindah. Karena dia juga melihat mungkin ini mobil akan tanggung terus kayak gitu. Jadi begitu ada lowongan di McLaren, dia langsung loncat. Kan dia pindahnya tahun lalu sebelum musim 2020 dimulai sebenarnya kayak gitu. Jadi dia sudah cepat-cepat pindah gitu ya. Mungkin itu juga ya. Dan mungkin Renault sekarang Alpine, tapi Renault dalam sejarahnya Mas Yo, termasuk ketika Fernando Alonso juara dunia tahun 2005-2006, itu juga bukan termasuk pabrikan yang jor-joran. Bukan termasuk pabrikan yang habis-habisan. Selalu menghitung. Tidak pernah mewah-mewahan, tidak pernah ngeluarin berlebihan, tidak pernah ekstrim gitu. Sehingga mungkin dalam situasi tanggung seperti ini mungkin juga akan konservatif dalam mengeluarkan anggarannya. Jadi
kalau kita bilang harapan banyak ke Alpine, kalau ada penggemar Alonso atau Alpine ya kita mengharapkan aja yang terbaik. Tapi secara niatan timnya untuk jor-joran saya kira nggak ada. Saya kira nggak ada. Beda dengan Aston ya. Aston ini pemiliknya kan lebih ekstrovert, lebih pingin tampil, lebih pingin eksis. Aku orang baru di F1, aku pingin nunjukin aku punya. Aku mampu seperti itu, ada begitu. Kalau Alpine ini kan sudah puluhan tahun di F1, sejak tahun 70-an sudah di F1, keluar masuk, tapi sudah di F1 sejak dulu. Jadi mereka sudah tahu, ya nggak usah emosi sekarang, tahun depan kita kejar, kalau ada peluang kita kejar. Jadi Alpine ini akan misterius di tiap lomba kalau menurut saya. Lomba ya. Kalau dia bisa memaksimalkan settingan, maka dia akan bisa menyodok seperti yang dilakukan Alonso. Kalau dia tidak, ya dia akan di situ-situ aja. Kalau Aston Martin ini kayaknya akan emosional dalam berupaya meraih hasil seperti itu. Jadi Alpine mungkin ya kita lihat apa adanya saja, mungkin seperti itu. Iya, seperti itu. Iya, ini cukup menarik. Kalau Alfa Romeo ya udah kita anggap itu peringkat 9 lah, memang kayaknya sulit untuk depan. Karena itu kan Alfa Romeo kayaknya tahun depan akan bisa ganti semua pembalapnya karena dia akan benar-benar fresh kayaknya. Tapi ya nanti kita bahas minggu depan itu setelah Hungaria. Iya, karena tadi juga sebenarnya mau saya tanyakan itu sekarang bukan apa. Di awal Bottas sudah katanya ngomong, sementara Mick Schumacher juga sudah ditarik ke situ aja. Jadi ini gimana? Tapi karena itu akan jadi bahan obrolan kita di musim panas ya. Kita lihat aja. Tapi yang jelas musim panasnya sebenarnya bukan minggu depan lagi, sudah dimulai kemarin di Inggris antara dua pembalap tadi. Ya kan? Musim panasnya maju. Jadi nah, musim super hot itu. Super hot ya. Ovennya langsung instan panas. Ya, ya memang kalau kita kembali lagi memang yang jadi masalah kan sampai baper juga tidak ada penghormatan, selebrasinya juga katanya. Menurut saya selebrasinya benar, dia pakai bendera Inggris udah benar itu, kan dia orang Inggris. Nggak, tapi memang wajar kalau Red Bull marah kan sudah keluar itu estimasi kerusakannya. Iya. Nah, katanya ini yang kita mau tanya bisa nggak ya pertanyaan saya kemarin minggu lalu, bisa nggak kita membuat kayak misalnya revisi atau gugatan, karena ini kan ngeri kalau sampai satu itu masih kalau menurut Christian Horner masih dijajaki. Masih dijajaki. Mungkin tidak akan dilakukan, tapi mungkin itu lebih sekedar pressure aja kepada FIA. Jadi buat teman-teman ya yang mungkin masih panas juga dengan situasi itu, ada banyak hal yang banyak diskusi ya kalau di kalangan pengamat atau yang lebih ngikuti F1 sejak lama, itu ada beberapa hal yang harus dipikirkan terkait dengan kejadian itu. Adalah satu, memang tidak ada guidance kayak penjelasan teknis resmi yang salah itu apa, seperti apa, itu nggak ada. Yang ada adalah guidance itu hanya kalau begini, kalau begini. Tapi presisinya tidak ada. Sejak dulu nggak ada. Nah, interpretasi ya. Betul. Di saat F1 dalam beberapa tahun ini makin banyak kejadian dan dipenalti, kan itu berarti guidance-nya harus keluar. Wasit sepak bola pun kan sebenarnya punya guidance. Basket yang paling lengkap misalnya kan, karena wasitnya ada 3, kemudian setiap gerakan itu ada ini foul, ini bukan, ini foul, ini bukan. Nah di F1 ini kan belum pernah ada. Sistem wasit ini kan juga sebenarnya relatif baru seperti itu. Nah kemarin, jadi ini pasti akan ada, setelah ini pasti harus dimatangkan, karena untuk governance yang baik, untuk pengawasan yang baik, untuk juri dan wasit yang baik, guidance ini harus lebih konkret lagi. Jadi nanti saya kira akan muncul dari kasus ini, akan muncul bahwa yang didefinisikan salah itu siapa? Yang di dalam, yang di luar, posisinya di mana. Sekarang ada guidance itu, tapi guidance itu masih interpretasi. Nah ini nanti harus lebih dibagukan lagi. Toh kan secara teknologi sudah bisa. Kan dia bisa melihat rekaman telemetri, siapa yang ngegas, siapa yang ngerem, siapa ngegas duluan, ngerem duluan, posisi relatif pada tikungan. Karena kemarin itu semuanya bisa diperdebatkan. Verstappen bisa disalahkan, Hamilton bisa disalahkan. Hamilton katanya kalau dipaksakan tidak akan bisa nikung pas di apex, tapi ada debat juga dari James Allison dari Mercedes bilang, loh kan pembalap tidak harus menyentuh apexnya. Jadi kan banyak kan nikung tidak harus gitu, dia mau ngelebar haknya dia. Nah ini harus ditegaskan lagi. Kemudian 2 prosedurnya Mas Jo, yang saya termasuk paling enak kan setelah lomba itu muncul banyak video
tentang bagaimana bos-bos tim ini ngirim email ke FIA, menghubungi via radio, bahkan Michael Masi, pengawas FIA bilang ya silakan temui wasit di ruangan. Nah, menurut saya itu kan nggak baik. Di sepak bola kan nggak boleh seperti itu. Tidak boleh, maksudnya kalau terjadi apa-apa tiba-tiba saya datangi aja wasitnya. Ini tadi kayak gini kan nggak boleh. Nah ini di F1 kan sesuatu yang baru. Jadi nanti pasti akan ada protokol protap lebih detail tentang apa itu penalti, apa penaltinya, seperti apa. Karena mau nggak mau, teknologinya udah lebih canggih, lebih detail, tapi kok sistem wasitnya masih kayak sepak bola kuno. Ya. Nah ini yang harus diperbaiki ya. Diperbaiki. Ya, termasuk betul. Protokol tidak boleh lah bos tim nelpon wasit langsung kan nggak boleh gitu. Kan itu sama dengan nyentuh wasit. Ya. Harusnya nggak boleh, kalau sudah diputuskan ya. Ini supaya kedepannya akan lebih fair. Itu akan jadi perbincangan. Kemudian yang ketiga adalah soal budget cap, karena Red Bull mengestimasi kerusakannya ini adalah 1,8 juta dolar. Gila jadi, ya kurang lebih harga mobil F1 ya itu. Jadi gila ya. Itu berapa? 30-an miliar kan ya? 30-an miliar lebih ya. Sehingga nilai kerusakannya itu kan dengan budget cap yang ditetapkan F1, ya ini kan akan ganggu. Honda sampai hari ini bilang kayaknya masih bisa diselamatkan, tapi masih belum 100%. Jadi masih dalam penyelidikan, masih dalam dicermati apakah mesin Hondanya bisa diselamatkan. Gitu. Nah ini yang tapi estimasinya dari Red Bull udah keluar 1,8 juta. Benar atau enggak? Apakah itu didouble? Apakah itu dianu, kan kita nggak bisa mastiin. Wong dia bikin mobilnya sendiri, nggak beli di jalan kok. Tapi itu akan jadi pressure untuk kalau nanti terjadi kecelakaan seperti ini saat budget cap. Dan yang lebih penting lagi gini, berarti nanti Red Bull bisa balas dong. Ini soal wasit tadi Mas. Misalnya nanti Hamilton start nomor 1, Verstappen start nomor 2, Perez start nomor 3, Bottas start nomor 4 misalnya. Kan Hamilton berarti di depannya Perez. Ya. Perez aja suruh nabrak. Perez aja suruh nyenggol, Hamilton out atau terganggu, Verstappen-nya aman. Nah, Verstappen nggak akan dihukum kan? Ya. Yang dihukum kan Perez. Nah, kalau ini tidak segera ditegaskan protapnya segala macam, takutnya nanti lost control, malah kalau bahasa sepak bolanya tawuran kayak gitu. Jadi ini harus menurut saya evaluasi terpentingnya di situ, karena memang sistem wasit ini yang saya pernah nyindir juga di episode sebelumnya. Yang jadi wasit itu kan mantan pembalap. Mantan pembalapnya kan juga bukan juara dunia, Mas Yo. Nggak pernah tertekan ya? Nggak pernah tertekan di depan, nggak pernah. Jadi kan belum tentu sama juga feel-nya. Nah ini yang harus dimatangkan lagi oleh FIA soal sistem wasitnya ini, karena sekarang Formula One dan FIA sudah memutuskan ada sistem wasit, nggak kayak dulu gitu. Jadi harus lebih clear apa itu racing incident, apa itu salah dan apa itu tidak. Itu yang seru, karena kalau nggak ini akan kejadian terus, apalagi dengan tensi persaingan seperti ini. Ya. Betul. Jadi intinya tawaran kepolisian Inggris untuk menyelesaikan masalah ini ditolak mentah-mentah oleh Red Bull, karena kalau kepolisian itu terlibat pasti ada rekonstruksi ulang. Kalau rekonstruksi ulang nanti Red Bull mobilnya rusak lagi. Kedua Hamilton tambah poin 25 lagi. Wah, tambah nomor ya. Oh enggak usah. Kata begitu damai aja nih. Tapi semoga Honda paham kalau nilai segitu banyak sekali, kenapa tidak dibelikan Mobilio, dibagi-bagikan supaya bisa bikin taksi online di Indonesia ya, banyak pekerjaan baru di kita kan, lapangan pekerjaan. Evan Mania ini kita berharap karena ini nanti sirkuit yang pendek, kecepatannya juga bukan yang sangat cepat, sehingga saya berharap ini papan tengah sampai buncit ini seru gitu kan. Menurut Asa gimana? Terjadi nggak ini nanti? Kalau antara seru atau nanti ketika yang di depan bersaing dan mau overlap itu akan lebih rumit. Karena yang mau di overlap bisa kereta-keretaan di depan itu. Wah, betul ya. Itu seru juga. Itu sering terjadi. Itu sering terjadi di Hungaria. Ya. Itu akan menambah kompleksitas, misalnya 10 lap terakhir atau 15 terakhir ketika persaingan berebut juara, misalnya seandainya ketat itu ya. Wah, bersaing menyalipi traffic itu akan jadi tantangan lain juga itu. Ya. Dan Hungaria waktu saya udah kesana kan udah 15 tahun yang lalu. Jadi saya nggak tahu sirkuit ini sudah berubah atau tidak. Yang jelas nggak berubah banyak. Jadi kuno sekali dan suasananya kalau teman-teman lihat di sana memang ini party ya, di mana-mana orang minum. Sampai saya tuh penasaran ya. Tempat sama saya bukain satu-satu, isinya apa? Botol kosong semua. Itu udah botol kosong semua, dan hebatnya lagi apa, nggak ada lalat yang berani nempel.
Wah ini serius. Kita berharap Hungaria ini menarik untuk dilihat karena memang sirkuit ini mungkin akan jadi menambah persaingan panas atau malah mendinginkan, kita tidak tahu. Kita saksikan bersama ya. Ada tambah lagi saya untuk Hungaria saya. Itu dulu ya, kita akan perhatikan dulu sejak hari Jumat petanya seperti apa. Sekali lagi saya tekankan, penggemar Ferrari siapkan setrika baju merahnya, cuci yang bagus, siapkan kalau punya 3 dipakai Jumat Sabtu Minggu, karena ada kesempatan lebih happy weekend ini kalau dibandingkan dengan sebelumnya. Happy-nya pun bukan happy kebetulan atau keberuntungan, ada kemungkinan happy-nya happy real. Moga-moga nanti untuk kebaikan F1 kan makin banyak variasi pemenang makin baik. Apalagi Ferrari sudah 2 kali finish runner up. Nah ini juga modal, Mas. Ferrari sudah 2 kali finish runner up di Monaco sama di Inggris. McLaren meskipun poinnya lebih banyak, itu baru 3 kali finish ketiga. Jadi kalau di akhir musim poinnya sama, itu nanti yang peringkat 3 adalah Ferrari, karena dia ada finish lebih tinggi. Lebih tinggi, betul. Nah, jadi ya penggemar Ferrari ini jadi momennya. Dan saya tegaskan, saya bukan penggemar Ferrari. Dari dulu waktu zaman Zanalesi, tapi setelah itu saya bukan. Jadi ya ini kesempatan penggemar Ferrari, penggemar McLaren seperti saya, penggemar Norris seperti saya, ya mungkin lebih berharap keberuntungan dari sebelumnya. Ya Evan Mania, jadi memang Asa ini bukan penggemar Ferrari, makanya waktu nikah, waktu kawin, Evan Mania Surabaya memberikan kado bukenya itu dari mobil Ferrari, kita tangani terus kita lemparkan waktu itu untuk kado kamu ya, untuk kado ya kita lempar waktu itu Honda waktu itu. Saya juga sangat terkesan, jadi saya kaget semalam Asa minta foto-foto saya dikirimkan. Jadi pada kesempatan ini saya juga mohon maaf pada teman-teman saya di Radio SFM, karena di tempat sana, nonton di sana itu memang party, minuman keras itu banyak sekali. Akhirnya saya terinspirasi, pulang pengen bawa oleh-oleh minuman keras. Akhirnya di luar sirkuit saya beli, sopirnya tanya, ini apa ini? Mau untuk oleh-oleh teman-teman saya. Oh ini minuman keras, kalau di sini untuk orang-orang pengangguran, kata gitu saya. Oh di Indonesia cukrek kalau itu. Benar, jadi waktu saya bawa ke kantor di Radio SFM pada diminum, paginya gila Dewa, pusing sekali. itu untuk pengangguran. Cukrek. Dia bilang, ini kamu minum sendiri? Bukan, untuk teman-teman saya. Oh nggak apa-apa, kalau minum jangan. Ini minumannya orang pengangguran di sini. Ternyata cukrek. Cukreknya Hungaria. Oke. Evan Mania sekali lagi, Asa ingin ada yang tambahkan? Nggak, cukup dulu. Buat penggemar Verstappen dan Hamilton, calm down dikit lah. Ya betul. Jadi belajarlah dari Max Verstappen, kenapa dia tabrakan keempat. Belajarlah, karena setiap kali balapan dia selalu minum Ponstan, jadi nggak apa-apa lah, udah terlatih gitu. Kalau minum Ponstan kan sudah nggak sakit gitu. Dia pinter, jadi penggemarnya juga harusnya minum paracetamol supaya tidak kepanasan. Oke, ya jangan lupa tetap prokes. Saya selalu dan Asa selalu mendoakan teman-teman selalu sehat, mimpi teman-teman banyak rezeki. Siapa tahu kita bisa bareng-bareng ke sirkuit, kita gila-gilaan bareng di sirkuit. Dan kita harus bikin nonton bareng bersama kita ke sirkuit nanti Mas Jo. Kalau situasi sudah normal ya, buat teman-teman nanti. Dan ini sudah ditangkap oleh peluangnya Ekis dari Lilitur. Nanti bikin aja main balap ke sirkuit mana, cocok juga. Pinter kamu kalau dagang ya. Oke, Mania selalu sehat dan kita doakan Indonesia segera pulih, kita jaya, dan sekali lagi kalau ada hal yang kurang berkenan mohon maaf. Silahkan mau mengisi apapun, mau mengkritisi, mau ngasih masukan, mau apapun diskusi di halaman kita ya saya. Ya silakan. Makasih Sa. Terima kasih semuanya. Evan Mania, terima kasih. Evan Lover, terima kasih. Sampai ketemu. Sehat selalu.